Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram khusina awrahi awliya wa syuhada wa salihin bi sirrin nabiy wa ali nabiy ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Pada malam hari ini sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kita sudah berada di bulan Maulid Nabi atau di bulan Rabiul Awal. Nah, karena kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, nah kita akan membacakan sirah nabawiyah atau cerita tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau misalkan ada acara Maulid Nabi, pada hakikatnya dan pada intinya itulah yang mesti dibawakan. Cerita-cerita tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari beliau sebelum lahirnya, diangkat menjadi nabi sampai hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kami menggunakan dua rujukan kitab. Yang pertama kitab Sirah Nurul Yakin, kemudian yang kedua kitab Sirah Ibnu Hisham namanya, kitab Sirah Ibnu Hisham. Nah, kemudian sebenarnya ada lagi kitab-kitab yang lain yang kami gunakan, yaitu kitab Sirah Nabawiyah Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dengan kitab Fikih Sirah Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Jadi sebenarnya banyak, Pak. Kalau misalkan kita membaca Sirah Nabawiyah ini nih, rujukannya banyak. Rujukan yang dijadikan untuk membawakan atau menceritakan kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat banyak. Nah, kita mulai. Ini kami tidak menggunakan kitab yang versi Arabnya karena kitabnya ketinggalan, kebetulan ya ketinggalan di Banjarbaru dan lupa juga minta dibawakan. Walhasil kami menggunakan yang versi print outnya saja. Dan untuk yang kitab satunya Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu dari file ada di dalam tab kami. Disebutkan di dalam kitab Sirah Nabawiyah Nurul Yakin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, penutup para nabi dan imam bagi para rasul. Jadi pada hakikatnya seperti ini, Bu. Kalau malaikat itu tuh kan, malaikat ketua dari para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Kalau nabi, pimpinan dari para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam nanti di hari kiamat itu berkepemimpinan atau mencetuskan kepemimpinannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sampai ke Isra Mi'raj Nabi, di mana pada suatu ketika di Isra Mi'raj itu ketika Nabi menjadi imam salat sebelum naik ke Hadratullah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di salah satu masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Salat di sana dan hadir pada saat itu ruh para anbiya, para nabi-nabi. Jumlah nabi yang 313 itu, yang kita imani hanya 25 orang. Jumlah aslinya 313 jumlah nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka semua ketika itu di Masjidil Aqsa sudah menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi malaikat Jibril, dan Nabi dinobatkan menjadi imam. Ini salah satu isyarat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pimpinan para anbiya, pimpinan para nabi, sampai Nabi Musa pun bermakmum kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membawa agama Islam, agama yang diterima oleh Allah sampai pada hari kiamat. Tidak ada agama lain lagi, Bu, yang diterima kecuali agama Islam. Nasrani, Yahudi semuanya dihapus, tidak lagi diterima kecuali agama Islam.
Oleh karena itu apa? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan bangsa Quraisy, suatu kaum yang termulia di Makkah. Nasab beliau bersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salawatu wassalam. Jadi sambungan nasabnya itu tuh sampai ke Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail. Kalau misalkan nabi-nabi yang lain setelah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim memiliki anak yang lain selain Nabi Ismail, yaitu Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak itu terus ada Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya itu bersambung melalui Nabi Ishak. Semuanya, Yakub, Yusuf dan sebagainya itu bersambung dari Nabi Ishak. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Ismail itu tidak ada lagi nabi. Dari keturunannya itu tidak ada lagi menjadi nabi, sampai yang diintinya itu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para anbiya. Dan itu memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah penutup para nabi. Karena engkau penutup para nabi, tidak ada di atasmu itu nabi-nabi selain Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim saja. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, yang dimana setelah Nabi Ishak, kemudian Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, semuanya dari keturunan Nabi Ishak. Sedangkan dari Nabi Ismail cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sedangkan ibu beliau sallallahu alaihi wasallam Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab. Nah, sebenarnya mereka ketemu. Nasab ibu dan ayahnya bertemu di datuk beliau yang bernama Kilab namanya. Jadi ketemu nasabnya. Kalau diurutkan kira-kira antara Abdullah dan Aminah itu, Aminah nih dari segi jalur nasab itu tuh seperti tante, jalurnya tante, tapi muda, selisihnya cuma beberapa tahun, sangat muda dengan Abdullah ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi selisihnya sangat muda dan memang menikahnya tuh kalau dalam satu riwayat umur 16 tahun. Abdullah menikahnya tuh umur 16 tahun, ada yang di riwayat yang lain mengatakan umur 17 tahun, tahun Arab. Nah, jadi diceritakan ada salah satu cerita nih. Jadi kisahnya ini kenapa ya Abdullah itu salah satu anak yang luar biasa. Jadi kisahnya kayak gini, Bu. Abdul Muthalib salah satu seorang kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdul Muthalib ini dulunya tuh kan tidak memiliki anak sampai umur 30 tahun. Sudah menikah, dan bangsa Arab itu menikahnya itu tuh pada umur 16-17 itu tuh sudah menikah. Sampai umur 30 tahun diriwayatkan belum memiliki anak. Sedih Abdul Muthalib, sangat sedih. Sehingga suatu ketika Abdul Muthalib pun bernazar. Ini di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Jadi beliau bernazar, ya Rob, wahai Tuhan, apabila aku memiliki anak dan anakku ini banyak, maka aku bernazar, aku berjanji akan menyembelih salah satu di antara anakku itu. Akan menyembelih, katanya, salah satu di antara anakku itu. Nah, setahun kemudian nenek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri dari Abdul Muthalib, mengandung, melahirkan. Tahun kemudian lagi melahirkan sampai 10 anak. Luar biasa, 10 anak melahirkan. Nah, walhasil ketika anaknya sudah besar, beranjak dewasa, hampir semuanya beranjak dewasa, suatu ketika ada salah seorang mengingatkan kepada Abdul Muthalib, engkau sudah bernazar, engkau sudah berjanji, apabila engkau memiliki anak dan anakmu itu banyak, engkau akan menyembelih salah satu di antara anakmu. Menyembelih. Langsung teringat Abdul Muthalib, Masya Allah, ada yang terlupakan. Akhirnya berkumpullah keluarga besarnya itu kan, dibicarakan nazar tersebut, dan seluruh anak-anak Abdul Muthalib menyerahkan dirinya.
Kata Ibnu Abbas, serahkan aku aja, aku ingin. Kata Abu Lahab, aku juga ingin. Kata Abu Jahal, aku juga. Semuanya mau. Nah walhasil kata Abdul Muthalib, kalau begitu kita undi. Diundilah. Ketika diundi keluar nama. Yang keluar nama siapa? Abdullah. Padahal Abdullah ini anak kesayangan, anak bungsu, paling kecil. Dan waktu itu umurnya masih kecil, sangat kecil. Sangat kecil. Keluar. Ditanya Abdullah bagaimana, Abdullah mau bersedia. Abdullah siap. Dicoba lagi sekali lagi, dicoba dikeluarkan, diundi lagi. Keluar lagi nama Abdullah. Sampai ketiga kali keluarlah nama Abdullah. Aduh, sudah dah kayak gini. Kalau misalkan sudah 3 kali dicoba keluar nama Abdullah, 3-tiganya mau nggak mau sudah. Ya sudah. Keluarga yang lain dari kabilah Quraisy itu tuh menghalangi, jangan nggak usah, ini anak kesayangan, yang lain aja, diganti yang lain. Tapi beliau sudah bernazar. Sampai pada akhirnya beliau bertanya dengan salah satu pendeta. Waktu itu kan Islam belum ada kan. Nah, dengan salah satu pendeta, bagaimana ini kira-kira? Apakah aku melaksanakan janji nazarku atau bagaimana? Walhasil kata pendeta itu, kamu bermunajat dulu, habis itu kamu mengundi lagi. Apakah ada nama Abdullah atau nama unta? Kalau ketika yang keluar itu tuh unta, berarti kau harus bersedekah 10 ekor unta atau mengorbankan 10 ekor unta. Nah bermunajat lagi, kemudian diundi lagi antara 2 nama, Abdullah atau unta. Kemudian dikeluarkan lagi dari undian tersebut, keluarlah nama unta, 1 sekali sudah. Nama unta, 10 ekor unta. Kemudian diundi lagi sampai 10 kali undi keluar nama unta itu. Akhirnya selamatlah Abdullah. Tidak jadi disembelih. Nah itu salah satunya, salah satu riwayatnya. Nah pada akhirnya tidak jadi disembelih dan Abdul Muthalib menyedekahkan atau mengorbankan 100 ekor unta kepada kaum fakir miskin. Karena memang Abdul Muthalib ini adalah orang yang paling disegani dan dihormati. Saking dihormatinya, beliau adalah satu-satunya orang yang berani menghadapi tentara bergajah Abrahah waktu itu. Jadi kisahnya itu kan ada yang di dalam surah Al-Fil itu tuh kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tentang tentara bergajah itu. Nah kenapa yuk tentara bergajah itu tuh mereka tuh ingin menghancurkan kota Ka'bah, kota Mekah waktu itu. Ka'bah tuh mau dihancurkan. Karena dalam riwayat itu disebutkan Abrahah ini kan tinggalnya di daerah di daerah Habasyah atau Ethiopia bahasa kita. Kalau sekarang tuh Iran. Nah Iran, tinggalnya di Iran. Abrahah ini dia itu tuh ketika tinggal di Iran itu memiliki satu kuil, dan kuilnya tuh disembah oleh orang-orang kayak gitu. Nah, disembah oleh orang-orang. Dan dia itu tuh sangat benci. Kenapa orang-orang tuh lebih memuliakan Ka'bah daripada kuil yang ada di Iran? Nah, benci kan. Sampai suatu ketika ada seseorang melakukan sabotase. Jadi seseorang entah dari mana orangnya ini masuk ke dalam kuilnya Abrahah, kemudian mereka kan di dalam kuil itu kan ada patung sesembahan kan. Patung-patungnya tuh dicoret-coret menggunakan arang. Ada sebagian dilempar menggunakan kotoran unta dan kotoran ternak. Kotor kuilnya Abrahah. Marah langsung Abrahah. Kata Abrahah, ini pasti kerjaannya orang-orang Quraisy. Akhirnya apa? Abrahah ini kan seorang raja. Dipanggilnya serdadunya, ayo kita hancurkan Ka'bah katanya. Dengan menggunakan apa? Tidak cukup dengan tentara berkuda, dengan tentara bergajah. Namanya gajah yuk. Gajah itu tuh kan kalau satu aja berjalan, kalau berjalan tuh masih nggak terasa, tapi kalau dia lari rasanya kayak gempa bumi. Kalau dia lari. Nah ini di dalam riwayat disebutkan ribuan tentara bergajah, ribuan. Namanya ribuan itu tuh ya mungkin kalau langgar ini hancur sudah, karena saking kuatnya getarannya itu. Dari ujung jauh itu tuh sudah kedengaran sudah. Tentara bergajah itu tuh mau menghancurkan Ka'bah. Nah dari kejauhan sudah terdengar. Nah siapa yang menghadapi duluan? Paling pertama menghadapi siapa? Abdul Muthalib. Satu-satunya orang yang berani menghadapi, yang lain pada kabur sudah penduduk Makkah waktu itu. Melihat tentara Abrahah ini kan luar biasa. Itu tentara bergajah itu gimana ya? Dalam peperangan, kalau sudah seseorang membawa tentara bergajah, habis sudah, nggak ada lagi yang bisa membunuhnya. Nah, walhasil Abdul Muthalib maju duluan kan. Stop kata Abdul Muthalib. Kenapa ini? Nah dikatakan, nah itu negosiasi dengan Abrahah waktu itu.
Kata Abraha, kalian sudah melakukan ini penistaan terhadap kuil kami, kata Abraha. Kata Abdul Muthalib, kami tidak melakukan apapun. Tugasku, dan kata Abdul Muthalib, aku adalah pemegang kunci Ka'bah. Tidak ada yang boleh menghancurkan Ka'bah, bahkan menyentuhnya. Tidak boleh katanya. Walhasil negosiasi gagal, disuruh menyingkir. Abdul Muthalib menyingkir. Nah disitulah Abdul Muthalib bermunajat, ya Rob, apabila memang sudah masanya rumahmu ini hancur, kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kami sudah berusaha untuk menjaganya agar ini tetap ada, tapi ini sudah masanya sudah dan akan hancur. Sebelum masuk ke dalam pintu kota Makkah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan tentara. Tentaranya berupa apa? Burung ababil yang membawa batu-batuan panas dari neraka. Burung ababil. Nah burung ababil tuh ada nggak burungnya? Ada. Jenis burung ababil ada. Itu memang salah satu burung yang langka ya. Memang kalau misalkan cari di internet ada tuh burung ababil tuh bentuknya seperti apa. Nah, jadi burung-burung itu tuh membawa batu yang panas. Dalam satu riwayat batunya itu tuh lebih panas daripada batu bara. Jadi kalau batunya itu tuh masuk ke sini tembus ke bawah. Dan tembusnya tuh cepat set gitu nah. Jadi waktu itu dilemparkan ke tentara bergajah ya mati kontan. Langsung mati, tewas. Ya gimana? Dihujani batu. Itu bukan cuma satu-satu, enggak, hujan, kayak hujan kena ke tentara bergajah. Segerombolan burung ababil itu nah menghujani batu, batunya panas, sudah kena tuh langsung tembus. Lebih hebat daripada kalau misalkan orang tembakan atau senapan itu tuh kan tembusnya itu kan masih berbekas. Kalau itu langsung sampai ke tanah-tanahnya itu tuh nah. Dalam satu riwayat ada kalau misalkan Bapak Ibu umroh atau naik haji itu kan ada bekas tanah di mana di situ para tentara Abraha itu musnah, hancur. Di dalam satu riwayat ada juga mengatakan mayatnya itu tidak ada, hancur. Yang di dalam surah itu kan disebutkan bahwa mereka seperti apa ya, daun yang dimakan ulat, benar-benar habis karena terbakar semuanya kan, mendapatkan batu dari api neraka. Nah itulah salah satu yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Memang luar biasa kalau diceritakan ini panjang. Ini dalam Syirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini kan ada 880 halaman. Dibacakan semuanya itu nggak cukup waktunya. Mungkin nyambung lagi itu kan. Tapi ini selama bulan Maulid aja kita bacakan sebagai salah satu i'tibar bagaimana kehidupan Nabi SAW. Kita lanjut dulu. Ayah Nabi SAW meninggal dunia ketika Nabi SAW masih dalam kandungan. Umur ayah beliau 18 tahun dan dimakamkan di Madinah. Tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk Nabi SAW. Nah ini. Dan memang pada saat itu salah satu tradisi Arab itu seperti ini. Apabila seorang ibu dia itu tuh tidak memiliki suami, melahirkan anak, maka ibu tersebut tidak boleh menyusukan anak itu. Gak boleh. Yang berhak menyusui anak itu adalah dia yang memiliki suami. Itu tradisi memang. Tradisi adat bangsa Arab. Kalau kita kan tidak kan. Memang tradisi pada saat itu seperti demikian. Akhirnya ketika lahir Nabi SAW, beliau disusui oleh Suwaibah. Kemudian Halimatus Sa'diyah. Ada 3 orang yang menyusui Nabi SAW. Suwaibah, Halimatus Sa'diyah, dengan satunya kami lupa. Nanti ada di dalam di sini kita sebutkan nanti. Nah kemudian di dalam syairahnya ini disebutkan, Ibnu Ishaq berkata bahwa banyak orang yang mengatakan dan hanya Allah yang lebih tahu. Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW bercerita, ketika ia mengandung Rasulullah SAW, ia bermimpi didatangi seorang. Kemudian orang tersebut berkata kepadanya, sesungguhnya engkau mengandung pemimpin umat ini. Jika engkau melahirkannya, ucapkan, aku meminta perlindungan untuknya kepada Allah yang Maha Esa dari keburukan semua pendengaran, dan aku beri nama dia Muhammad. Nah itu berarti sudah ada indikasi, sudah ada mimpi. Siti Aminah sudah mendapatkan mimpi, kasih namanya Muhammad. Nah itu adalah salah satu isyarat, karena Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat nama beliau itu sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Di surga itu sudah tertulis dah nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. Nah kemudian disebutkan Nabi SAW dilahirkan di Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun Gajah.
Dinamakan tahun gajah dikarenakan Raja Habasyah mengirimkan tentara ke Mekah dalam tahun kelahiran beliau itu untuk menghancurkan Ka'bah, dan pada saat itu banyak sekali gajah. Lalu Allah membinasakan mereka sebagai penghormatan kepada kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak keanehan-keanehan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir. Banyak. Di antaranya ya, salah satunya orang-orang Majusi atau kalau bahasa kita, bahasa sekarangnya itu orang-orang Zoroaster. Zoroaster itu adalah orang-orang penyembah api. Mereka penyembah api. Mungkin kalau misalkan di YouTube itu ada tuh bagaimana agama Zoroaster atau orang-orang Majusi, mereka menyembah api karena bagi mereka api itu suci. Nah, orang-orang Zoroaster itu tuh memiliki sesembahan atau memiliki di mana mereka tuh ada tempat ibadah atau kuil mereka itu tuh kuil api yang apinya tuh tidak pernah padam, sama sekali tidak pernah padam. Biar disiram pakai air bagaimanapun tidak pernah padam. Namun pada saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam api tersebut padam. Jadi orang-orang Zoroaster ini atau orang-orang Majusi itu kalang kabut. Kok bisa padam? Kok bisa pada saat itu padam? Makanya diriwayatkan juga suatu saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam timbul cahaya, yang cahayanya tuh dari arah Makkah, kemudian ibarat kita tuh langit pada saat itu tuh berubah menjadi siang. Saking terangnya nur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi disebutkan di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dilahirkan pada tahun itu tidak ada ibu-ibu yang melahirkan di seantero dunia, tidak ada ibu-ibu yang melahirkan anak perempuan pada tahun itu, 1 tahunan itu tidak ada. Yang dilahirkan semuanya tuh anak laki-laki semua. Salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan di sini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah, sesudah disusui sementara oleh ibu beliau. Kemudian Suwaibatul Aslamiyah adalah pelayan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab. Kemudian beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah atau Halimah As-Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Nah, artinya memang beliau tuh disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah dulu, kemudian baru disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 4 tahun ketika ia kembali dari Makkah. Ibu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Madinah untuk ziarah ke kubur makam suaminya. Bersama ibu beliau ikut juga kakek beliau Abdul Muthalib. Sedangkan ada riwayat yang lain disebutkan Ummu Aiman yang ikut bersama ibu Nabi dan dialah yang membawa Nabi ke Makkah. Ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan di Abwa, suatu desa di antara Makkah dan Madinah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Ummu Aiman, seorang pelayan ayah beliau. Nah, artinya memang ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggalkan oleh orang tuanya ketika beliau masih kecil. Bisa dibayangkan, masih kecil kehilangan orang tua sudah. Itu sebenarnya apa? Salah satu pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang tertempa mentalnya. Pelajaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia tidak memiliki apa-apa, dia hanya berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah ditempa mental beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari kecilnya. Kemudian pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya kakek beliau. Yang mendidik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah ibunya wafat ialah kakeknya Abdul Muthalib. Beliau sangat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Nah ini kakek beliau ya, Abdul Muthalib. Di riwayat yang lain disebutkan seperti ini. Pernah suatu ketika ini sebelum meninggalnya ibu beliau, sebelum meninggalnya Siti Aminah. Jadi disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sudah disusui, itu kan sudah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Memang ada beberapa keajaiban. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal-awalnya mau disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dibawalah. Waktu itu masih sangat kecil, masih bayi, umurnya berapa bulan gitu nah. Tapi Halimatus Sa'diyah ini kan merupakan orang yang fakir miskin dengan suaminya dan memiliki anak juga dan sangat miskin kehidupannya. Pokoknya hewan ternaknya kurus, kemudian lahan pertaniannya kering, gak subur sama sekali.
Pokoknya miskin dah kehidupannya. Entah kenapa waktu diserahkan oleh Abdul Muthalib untuk disusui, dibawalah Halimatus Sa'diyah ke rumahnya. Ketika dibawa, ternyata hewan ternaknya yang asal mulanya kurus menjadi gemuk. Tanah pertaniannya yang asal mulanya kering menjadi subur. Kata Halimatus Sa'diyah, ini anak membawa berkah. Ada berkahnya. Ketika disusui pun dia tidak ngamuk dan tidak seperti orang pada umumnya, tidak mengamuk. Pokoknya beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mudah untuk dirawat. Dan banyak sekali keberkahan-keberkahan sehingga asal mulanya Halimatus Sa'diyah hidup dalam keadaan fakir menjadi orang yang hidup dalam keadaan kecukupan, sangat berkecukupan, luar biasa. Banyak sekali barokah-barokah yang didapat. Sampai suatu ketika Halimatus Sa'diyah ini kan sudah saking sayangnya kan dengan Nabi SAW. Nabi waktu beliau masih kecil mau dikembalikan. Ketika dikembalikan, Halimatus Sa'diyah memiliki akal, ide. Gimana caranya supaya ketika dikembalikan dia dikembalikan lagi ke Halimatus Sa'diyah. Akhirnya disisipkanlah di dalam ikat pinggangnya Nabi SAW yang ketika itu masih dalam keadaan balita uang kan dibawa sampai ke tangan Abdul Muthalib. Kemudian Halimatus Sa'diyah ini datang menghadap Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, aku kehilangan uang. Kehilangan uang, kata Halimatus Sa'diyah. Kata Abdul Muthalib, di mana hilangnya? Ya kami nggak tahu, mungkin coba diperiksa. Ternyata waktu diperiksa ada di balik ikat pinggangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi walhasil waktu itu seolah-olah tertuduhlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tertuduh. Sehingga pada ketika itu kata Halimatus Sa'diyah, kalau begitu sebagai gantinya dia harus kurawat lagi. Dia harus aku rawat lagi. Akhirnya dirawat lagi, dibawa kembali oleh Halimatus Sa'diyah karena Halimatus Sa'diyah sudah sangat sayang terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu masih kecil. Ketika umur Nabi 8 tahun, kakek beliau wafat setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Sesudah kakek beliau wafat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib adalah anak miskin, lalu Allah memuliakan dia menjadi banyak rezeki setelah mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib itu adalah salah satu di antara anak dari Abdul Muthalib yang sangat miskin. Kemudian Allah memberikan beliau banyak rezeki sehingga karena beliau ini mengasuh atau memelihara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya biasanya begini kan, ketika ada seorang anak, kemudian anak ini ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dalam artian anaknya ini kan sudah meninggal kedua orang tuanya. Siapa yang mengasuhnya? Tidak mungkin diserahkan kepada orang lain. Pasti yang mengasuhnya itu pamannya atau tantenya, pasti gitu. Kerabat terdekatlah yang mengasuh anak tersebut. Nah, dalam hukum ketatanegaraan kita juga seperti demikian. Apabila anak tersebut tidak ada yang mengasuh, maka pengampuannya diserahkan kepada saudara dari keluarganya, dari orang tuanya biasanya, pamannya atau tantenya. Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu diasuh oleh pamannya dikatakan cukup, dimudahkan oleh segala sesuatunya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hidup dalam keadaan kekurangan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing dan perjalanannya pertama ke Syam atau ke Suriah atau Suriah. Ketika masa kecilnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senang mengembalakan kambing. Sebagaimana tradisi orang-orang Makkah dengan diberi upah. Dengan upah tersebut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membeli makanan dan lain sebagainya. Artinya mulai kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bekerja. Pada saat itu pada kabilah Arab memang tidak ada istilah itu sekolah, masih belum ada. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana aku ini ummi, kata Nabi. Bukan berarti orang yang disebut ummi itu beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Beliau sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita artikan ummi, nabiyil ummi, atau kita sebut nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, itu menjadi suatu aib bagi nabi. Yang dimaksud dengan ummi tersebut adalah dalam riwayat yang lain disebutkan, yang dimaksud dengan ummi itu adalah tidak memiliki orang tua. Nah, itu yang dimaksud dengan ummi, bukan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa? Nabi pernah salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
ketika atau jika engkau menulis bismillahirrahmanirrahim, ada hadisnya nih ya. Ketika engkau menulis bismillahirrahmanirrahim, pertebal sinnya dan perbulat mimnya. Itu kata Nabi. Jadi sinnya harus dipertebal, dengan mimnya dibikin atau dibuat bundar. Jadi jangan tidak melingkar, mimnya ada lingkarannya. Nah, artinya menunjukkan bahwa Nabi SAW bisa membaca. Itu menjadi aib apabila Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun beliau memang enggan. Dalam satu riwayat beliau enggan untuk menulis. Makanya beliau menyuruhkan kepada para sahabatnya, tulis Al-Quran. Menulis Al-Quran kepada para sahabatnya. Ketika umur beliau 9 tahun, Nabi SAW berlayar ke Syam bersama paman beliau Abu Thalib dengan membawa dagangan. Ketika sampai di suatu tempat di daerah Basrah, Basrah ya nama daerahnya, seorang pendeta yang bernama Buhaira melihat beliau SAW, lalu mengabarkan kepada pamannya bahwa beliau SAW akan menjadi nabi yang terakhir. Pendeta itu meminta kepada pamannya untuk membawa pulang Nabi SAW karena ditakutkan banyak musuh yang memata-matai beliau. Nah, jadi diriwayatkan di dalam syarah Ibnu Hisam itu disebutkan begini. Suatu ketika Nabi SAW diajak berdagang. Itu pada saat itu umur Nabi masih 9 tahun. 9 tahun tuh kayak gimana ya? Pokoknya anaknya masih kecil masih. Tapi ada tanda-tanda kenabian. Ada tanda-tanda kenabian pada wajah Nabi SAW. Wajahnya terang, dilihat itu tenang, nyaman. Kemudian ketika berjalan dinaungi oleh awan hitam sehingga cahaya matahari tidak bisa sama sekali mengenai beliau. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa apabila Nabi SAW berdiri tidak ada bayangan. Nabi tidak ada bayangan sama sekali. Membelakangi matahari bayangannya tidak ada. Itu Nabi SAW. Itu mukjizat beliau. Karena Nabi itu nur, cahaya Nabi SAW. Jadi sama sekali tidak ada bayangan sama sekali. Nah, oleh karena itu apa? Ketika Nabi waktu masih kecil dinaungi oleh awan. Jadi awan menaunginya. Ada salah satu pendeta melihat tanda-tandanya. Pendeta, ini tanda-tanda kenabian, Nabi akhir zaman. Akhirnya dipanggil Abu Thalib, wahai Abu Thalib, jangan sama sekali ini dilepas, kalian pulang saja, pulang. Karena apa? Apabila para ahli kitab, pendeta-pendeta yang lain dari orang-orang Yahudi melihat ini, kata pendeta tersebut, kata Buhaira, apabila engkau kelihatan orang-orang Yahudi, maka dia akan dibunuh. Terancam nyawa Nabi SAW. Akhirnya apa? Abu Thalib pada saat itu membawa pulang langsung. Padahal kalau misalkan bertarung ya atau berkelahi antara Abu Thalib dengan kaum-kaum atau orang-orang Yahudi, mungkin menang Abu Thalib karena orangnya kuat. Tapi khawatir kalau diculik lalu dibunuh Nabi SAW. Nah, mulai kecil Nabi sudah menerima ujian. Tapi apa? Ada aja cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nyawa Nabi SAW. Kemudian disebutkan ketika berumur 25 tahun. Ketika Nabi SAW berumur 25 tahun, beliau kembali berlayar ke Syam dengan membawa dagangannya Siti Khadijah. Nah, artinya beliau membawa dagangannya, memperdagangkan barang-barang punya Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, kaya raya, dan ia menggaji beberapa orang laki-laki untuk menjalankan dagangannya. Siti Khadijah memilih Nabi SAW untuk dipekerjakan karena ia pernah mendengar tentang kejujuran beliau SAW dan akhlak beliau yang sangat mulia. Artinya memang sudah menaruh simpatik. Siti Khadijah sudah menaruh simpatik kepada Nabi SAW. Pelayan Siti Khadijah yang bernama Maisarah ikut bersama Nabi SAW. Maisarah ini cowok ya, bukan cewek. Kalau di dalam bahasa Arab Maisarah itu sebenarnya nama cowok, nama laki-laki, Maisarah. Nah, kalau kita kan cewek kan identiknya. Nah, pelayan beliau yang bernama Maisarah ikut bersama Nabi SAW untuk berjualan di sana, dan ketika pulang mereka membawa keuntungan yang melimpah. Nah, artinya akan ada keuntungan yang didapat oleh dagangan Nabi SAW karena jujur. Karena Nabi SAW politik dagangnya seperti ini. Karena jujurnya itu tuh, nah jadi akhirnya beliau itu tuh dilirik orang.
Misalkan beliau berjualan, kalau kita anggap dengan punya kita ya, beras. Berasnya ini nih misalkan buruk sudah, yang ini masih baru. Beliau bilang, beras ini buruk, harganya sekian. Kalau yang baru nih harganya sekian, terserah mau pilih yang mana. Kan jujur. Akhirnya orang apa? Oh berarti ini buruk, harganya lebih murah. Ini yang baru harganya lebih mahal. Jelas. Tidak ada dicampur, tidak ada dioplos dan lain sebagainya. Gaya, cara Nabi SAW dalam berdagang tidak pernah ada tipuan. Benar-benar jujur Nabi SAW dalam berdagang. Setelah 2 bulan sepulang Nabi SAW dari perjalanan, kemudian beliau SAW dilamar oleh Siti Khadijah. Nah, dalam artian ini yang melamar itu Siti Khadijah. Kebalik ya. Pada umumnya kan cowok yang melamar cewek. Nah, ini cewek melamar cowok. Jadi apa hukumnya? Boleh. Cuman di sini disebutkan dalam riwayat itu mas kawinnya tuh dari mana? Mas kawinnya itu tuh Nabi SAW tidak memiliki harta. Akhirnya mas kawinnya itu tuh adalah harta yang diberikan oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah memberikan harta kepada Nabi SAW, kemudian harta itu dikembalikan dalam artian menjadi mas kawin untuk pernikahan Nabi SAW. Ketika itu umur Siti Khadijah 40 tahun, namun berperawakan atau berpenampilan seperti umur 27 atau 25 tahun. Sedangkan umur Nabi SAW 25 tahun, awet muda Siti Khadijah Al-Kubra itu. Sebelum menikah dengan Nabi SAW, Siti Khadijah menikah dengan Abi Halah. Suaminya meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Halah. Jadi Nabi SAW memiliki anak angkat atau anak tiri namanya Halah namanya. Ia menjadi istri Rasulullah SAW selama 25 tahun dan tidak pernah Nabi SAW menikah sebelum Siti Khadijah wafat. Artinya Nabi SAW bersama Siti Khadijah itu selama 25 tahun. Kalau dihitung berarti wafatnya Siti Khadijah ketika umur Nabi 50 tahun. Umur Nabi 50 tahun wafat Siti Khadijah. Nah kemudian baru Rasulullah SAW menikah. Selama masih hidupnya Nabi SAW, ketika Nabi SAW masih hidup dan Siti Khadijah masih hidup, tidak pernah Siti Khadijah menikah lagi atau beristri lebih dari satu, tidak pernah selama masih hidupnya Siti Khadijah. Makanya kan ada dulu waktu kami masih ngisi malam hari Rabu sore di sini kan kita membacakan Aqidatul Awam. Ada salah satu syairnya, Nabiuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila abuhu Abdullahi Abdul Muthalib wa Hashimun Abdun Manafiyan tasib. Nah itu. Nah kemudian ada di antara istri-istri Nabi SAW yang sampai Nabi SAW wafat, istri-istrinya ini masih hidup. Ada 9. Kalau dijumlahkan di total itu ada 13. Itu bersama dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah. Ada 9. Itu selain daripada Siti Aminah, karena Siti Aminah meninggal duluan. Ada lagi istri Nabi SAW yang meninggal duluan. Jadi kalau dihitung itu tuh sekitar ada, kalau nggak salah ada 3 yang meninggal duluan, 1 yang dicerai oleh Nabi SAW. Ada 1 yang dicerai, 3 yang meninggal. Nah kemudian 9 yang hidup bersama Nabi SAW sampai Nabi wafat. Nah kemudian ini ada lagi tentang keputusan Nabi SAW tentang peletakan Hajar Aswad. Kemudian ini banyak lagi nih perjalanan hidup beliau sampai beliau itu tuh diangkat menjadi Rasul. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Karena banyak nih, sangat banyak. Kalau dihitung ini nih kan, kalau yang kitab aslinya itu sekitar 48 halaman. Kalau yang Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham 880 halaman. Jadi dipadat-padatkan aja, mudah-mudahan selama bulan Maulid ini selesai. Nah, tapi banyak ceritanya tuh banyak, namanya cerita itu kan banyak, Bu. Nah, karena cerita itu banyak, ya mudah-mudahan niatan hati kita untuk mengambil berkahnya bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi al-kiram lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ala kulli hal. Na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.